Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara belajar tentang konsep hidup dalam kelimpahan atau hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Suatu kali murid-murid pergi bersama dengan Yesus. Dicatat di dalam Matius pasal 16 ayat yang kelima mulai, mereka menyeberang danau tapi lupa membawa roti. Ayat 8 dikatakan, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tentu masih ingat apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal yang ke-6 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu itu Andreas berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang hanya memiliki 5 roti 2 ikan, namun mereka semuanya akhirnya dikenyangkan, bahkan sisa 12 bakul." Yang Yesus mau soroti adalah sikap ketika menghadapi kekurangan. Dan kekurangan itu sebetulnya adalah proses untuk menuju kelimpahan. Sebab ketika tidak ada kekurangan itu, murid-murid dan juga 5.000 orang laki-laki itu tidak akan pernah melihat bagaimana Yesus mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Sebetulnya pada waktu itu Yesus fokusnya bukan sekedar memberi makan 5.000 orang laki-laki lebih, atau membuat murid-murid sibuk membagi-bagikan makanan. Sebetulnya waktu itu fokus Yesus ketika ada dalam situasi kekurangan makanan dalam konteks manusia adalah bagian daripada pengajaran yang ingin dia sampaikan. Supaya murid-murid mengalami pembaharuan akal budinya. Supaya murid-murid memahami konsep Allah bekerja, yaitu Dia Tuhan yang mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sedikit menjadi banyak, dari yang sakit menjadi sembuh, dari yang miskin menjadi kaya, dari yang rusak menjadi diperbaiki dan dibetulkan. Sebetulnya itu yang Yesus ingin demonstrasikan kepada mereka, supaya iman mereka tumbuh kepada Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya murid-murid belum menangkap dengan baik. Itu sebabnya Yesus berkata kepada mereka, "Engkau ini sungguh sangat-sangat tertanam dengan ajaran-ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Mengertilah tentang apa yang aku ajarkan kepadamu ketika aku memberi makan 5.000 orang lebih. Maksudnya bukan sekedar supaya mereka semuanya tidak protes, supaya tidak terjadi huru-hara, tapi maksud keadaan itu aku izinkan supaya engkau melihat kuasaku dinyatakan, supaya imanmu bertumbuh. Sama seperti Ayub mengalami penderitaan, maksud Allah bukan untuk membuat Ayub menderita, tapi supaya Ayub melihat kemuliaan Allah dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, kedaulatan Allah dimanifestasikan. Saya tidak mengerti kekurangan apa yang sedang saudara alami. Saya tidak paham persoalan apa yang sedang saudara gumuli. Tetapi itu pun Tuhan mau pergunakan untuk saudara boleh melihat Dia yang dahsyat dan berkuasa itu. Lihat baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Waspadalah terhadap ragi
orang Farisi dan Saduki. Ragi itu adalah pengajaran. Waspadalah terhadap pengajaran dunia ini yang mengatakan engkau miskin ketika engkau tidak punya apa-apa. Padahal sebetulnya seseorang miskin hanya ketika dia tidak memiliki Yesus dalam hidupnya. Engkau adalah orang yang paling kaya ketika engkau merasa miskin di hadapan Allah. Merasa engkau bukan orang yang layak, orang yang kudus, sehingga engkau dengan kekaguman memandang kepada Dia dan berharap kepada pertolongannya senantiasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konsep pengajaran dunia sering mengabaikan kita, sering membuat kita menjadi tidak lagi menghidupi konsep yang Allah inginkan. Orang miskin itu orang yang tidak punya Yesus. Tapi ketika ada Yesus dalam hidupmu, bukankah Dia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-48, Dia berkata begini, saudaraku, akulah roti hidup. Kalau Yesus ada bersama dengan engkau, sungguh tiada yang kekurangan. Sungguh tiada yang bisa membuatmu tidak bangkit. Dia, dan hanya Dia, adalah jawaban atas segala sesuatu. Hati-hati dengan konsep berpikir dunia yang mengatakan engkau kaya ketika rumahmu 3, mobilmu 13, usahamu hasilnya 35 juta, 50 juta satu bulan. Tidak, engkau tetap miskin sekalipun itu engkau miliki semuanya. Kecuali ada Yesus dalam hidupmu, ada pengajaran-pengajarannya melekat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya menolong kita.